Ini konsep yang kedua ya. Tadi kita belajar tentang asidosis respiratori. Konsep yang kedua adalah alkalosis respiratori. Alkalosis respiratori adalah suatu gangguan di mana darah menjadi lebih basah karena pernafasan yang cepat dan dalam, sehingga menyebabkan kadar karbon dioksida dalam darah menjadi rendah karena karbon dioksidanya banyak yang dikeluarkan dari paru-paru menuju atmosfer. Organ penyebabnya adalah paru-paru. Pernafasan yang cepat dan dalam tersebut bisa disebut sebagai hiperventilasi, yang menyebabkan terlalu banyaknya jumlah karbon dioksida yang dikeluarkan ke atmosfer. Hiperventilasi bisa disebabkan karena gangguan sistem saraf pusat seperti CK, cardiovascular accident, kecemasan, kemudian ada nyeri, ketakutan, stres, demam, gagal hepar kronik, obat-obatan, serta endogenous. Penyebab hiperventilasi bisa juga karena hipoksia atau hipoksemia jaringan, karena aktivitas yang berat, karena emboli pulmonar, pneumonia, asma, edem pulmonari, COPD, bahkan karena infak miokardia. Kita tiba pada timbangan alkalosis respiratorik. Ini di highlight ya, bahwa ini adalah catatan penting. Adanya hiperventilasi, tadi banyaknya pengeluaran CO2 dari paru-paru ke atmosfer. Ini akan menyebabkan penurunan CO2 di plasma, terjadi penurunan PaCO2 yang disebabkan karena hiperventilasi dari paru-paru. Sehingga basanya menjadi lebih dominan walaupun basanya normal. Kita tiba pada timbangan alkalosis respiratorik. Ini di highlight ya, bahwa ini adalah catatan penting. Adanya hiperventilasi, tadi banyaknya pengeluaran CO2 dari paru-paru ke atmosfer. Ini akan menyebabkan penurunan CO2 di plasma, terjadi penurunan PaCO2 yang disebabkan karena hiperventilasi dari paru-paru. Sehingga basanya menjadi lebih dominan walaupun basa normal. Tanda gejalanya apa saja? Contohnya pasien cemas, rasa gatal di wajah, bibir, ada kejang otot, hingga penurunan kesadaran. Kondisi hipokapnia, yaitu gangguan perfusi cerebral dan menunjukkan gejala gangguan neurologis seperti pusing, nyeri kepala, sensitif cahaya, mulut kering, kebingungan, hingga penurunan kesadaran dan kejang. Pengobatan alkalosis respiratori bertujuan untuk memperbaiki ventilasi, pemberian oksigen, bernafas menggunakan kantong kertas, kemudian dihisap kembali, bronchodilator, suction bila ada drain purulen, ventilasi mekanik bisa digunakan, hidrasi untuk menjaga membran mukosa tetap lembab, serta kemungkinan diuretik juga bisa diberikan. Kita cek ya pemahamannya tentang alkalosis respiratori. Quiz 3. Diketahui pH 7,46. Meningkat atau menurun? Nanti dicek ya. PaCO2-nya 33,7.
HCO3-nya 26. Jadi bagaimana interpretasinya? Ayo kita kerjakan di kertas. Mari kita koreksi. Bagaimana jawabannya? 7,46 berarti pH-nya meningkat. Tadi pH meningkat disebut alkalosis. Alkalosis apa? Diketahui pH ACO2-nya 30,7. Ini menurun dari nilai normal. Sedangkan HCO3-nya 26. Ini normal. Jadi apa yang dominan di plasma? HCO3-. Jenis gangguannya disebut alkalosis respiratory. Kita mantapkan lagi pemahamannya dengan kuis 4. Diketahui pH 7,5. PaCO2-nya 31,5. HCO3-nya 27. Jadi bagaimana interpretasinya? Dengan pH 7,5 maka pH-nya meningkat. Ini jelas adanya alkalosis. Dan mana yang mengalami gangguan? Apakah PaCO2 atau HCO3-nya? Kita cek ya. HCO2-nya ternyata 29,5, maka ini berubah dari nilai normal. Dia menurun, sedangkan HCO3-nya tetap normal. Ini hanya meningkat 1 poin sehingga ini tidak terlalu bermakna. Jadi yang dominan mengalami perubahan adalah di paru-paru, PaCO2-nya, maka ini gangguannya disebut sebagai alkalosis respiratory. Saya tekankan ya, kalau adanya gangguan di paru-paru, maka jenis gangguannya disebut sebagai respiratorik. Tetapi kalau perubahan awalnya terjadi di ginjal, maka jenis gangguannya ditambahkan dengan metabolik.